Zahir Online. Kalau nggak Iya bisa benar. orang keuangan. Iya, itu kan terlalu banget. Padahal saya secara simbol saya nggak suka banget tadi apa yang Pak Budi Span sampaikan. Sederhana banget sebenarnya. At the end, ini finance ini adalah fundamental untuk kita ngembangin strategi apapun. Kalau Ya. tadi kita bisa tahu revenue dari pelanggan kita mana vertikal, horizontal, itu akan jadi pijakan kita untuk membuat strategi selanjutnya. Betul. Nah, pengalaman Pak Budi dengan dua company yang tadi Pak Budi cerita deh, dengan House dan siapa tadi, Agronesia ya. Nah, apa sih yang dilakukan sama CEO yang relate dengan financial report atau semua financial data di sana yang kira-kira teman-teman UKM, teman-teman pengusaha yang hari ini nonton, mereka bisa implementasi itu besok, Pak. Sesuatu yang sederhana gitu. Ya. Yang besok aja mereka sudah bisa rubah walaupun hal kecil. Apa Pak Budi? Ya, sebetulnya kalau pengalaman saya dengan dua perusahaan itu yang termasuk yang saya mentor ya, yang saya bantu support, akhirnya kita juga berpartner juga. Memang yang salah satu yang pertama yang saya kejar itu adalah laporan keuangan. Nah, kebetulan memang waktu saya mulai membantu mereka sudah mulai punya data. Seperti Gufron kan orang accounting sebetulnya, dia kan, dia juga paham bahwa dia butuh, ya. Nah, kemudian dari Agronesia, memang mereka bukan orang keuangan, tapi mereka sudah mulai merasakan karena bisnisnya sudah makin besar kan ya. Jadi mereka sudah mulai butuh. Cuman kembali ada dua persoalan nih. Kalau di Agronesia di awal-awal waktu saya ketemu itu, persoalannya adalah akurasi dari data, ya. Itu satu. Lalu yang kedua ya, bagaimana menggunakan data itu untuk mengambil keputusan itu jauh dari apa yang saya harapkan gitu ya. Dan sistemnya kalau tergantung, makanya kembali saya katakan tadi, tergantung besar kecilnya bisnis kita. Jadi kalau kita besar, tentunya mungkin kita membutuhkan sistem yang lebih besar. Ya. Lebih besar ini bukan berarti harus lebih mahal sih, tetapi maksudnya lebih bisa cover apa kebutuhannya kita. Ya, kompleksitas bisnisnya tercover. Gitu ya. Jadi mungkin di awal-awal mungkin kita nggak perlu ERP atau Enterprise Resource Planning, itu nggak perlu. Cukup hanya accounting system aja mungkin udah oke bagi kita. Contohnya ya. Nah, di House itu lain lagi persoalannya. Nanti Gufron nanti kalau mau dengar nih nggak apa-apa. Atau juga tidak ada yang confidential dalam arti ini pelajaran untuk teman-teman. Jadi walaupun beliau itu adalah orang accounting, ya, tapi dia itu hobinya adalah kreativitas, sehingga fokusnya di marketing. Betul. Nah, itu dia kemarin ngaku tuh. Nah, akhirnya diserahkanlah kepada orang ya, temannya ya, yang sama-sama founder gitu ya, yang memang bukan bidangnya dia keuangan gitu ya. Sehingga perhatiannya juga mungkin kurang ya, dan juga mungkin ya secara wajar ya kemampuannya dari sisi mengelola keuangan atau sistem dan informasinya pasti juga kurang dong kan gitu ya. Nah, jadi sehingga akhirnya ya datanya walaupun dia ada sistem misalnya, tapi datanya itu mungkin lambat, mungkin ada yang kurang, ada segala, sehingga keputusannya pun ya akhirnya ya intuisinya juga lebih banyak bermain di situ gitu. Nah, akhirnya inilah yang diperbaiki. Jadi kekurangan yang tadi di Indonesia itu diperbaiki ya, kemudian di House pun juga akhirnya diperbaiki. Sehingga di House pun sekarang sudah ada CFO kan, ada Jonathan kemarin itu. Kemudian di Agronesia pun sudah ada CFO yang lebih profesional dan segala macam. Nah, tapi kan kalau kita nggak mampu ya, minimal yang saya rasakan di awal-awal banyak teman-teman yang lain. Pertama tentunya kalau kita nggak punya sistem, buatlah data yang manual, itu satu. Ya, sehingga lebih mudah untuk kita nantinya kalau sudah pakai sistem. Jadi minimal pakai Excel lah misalnya ya, kita ada. Nah, sehingga kalau kita punya sistem, mungkin lebih mudah kita mentransfernya dibandingkan dari catatan kertas misalnya. Lalu yang kedua, tapi sebetulnya ya dalam zaman sekarang Mas, kan Zahir kan tahu lah pasti ya. Berapa sih biayanya untuk memasang sistem itu? Sebetulnya banyak sekali sistem yang minimum saja itu tidak, investasinya itu kembalinya itu luar biasa ya. Artinya saya nggak tahu lah Zahir bagaimana ya dengan sistem biaya. Tapi intinya adalah
tidak ada yang lebih penting bagi saya, salah satunya tentunya Ya. adalah menginvestasikan di sistem keuangan ya, di mana sekarang pun sistem keuangan itu nggak mahal gitu ya, nggak mahal Yes, gitu. betul. Terutama untuk yang basic ya untuk yang Betul. basic. Jadi kalau boleh dikatakan ya invest di situ sih menurut saya. Betul. Ya. Zahir sendiri sekarang kita mulai dari 99.000 per bulan. Ya, Aplikasi makanya finansialnya yang paling sederhana. Kita ngobrol kemarin. Ya. Karena saya memakai Zahir ini sejak tahun 2010 loh. Masya Allah. Wah. Untuk perusahaan yang saya ya, karena perusahaan saya ini Ya. kan lebih ke perusahaan investment ya. Ya, Jadi betul. saya nggak banyak gitu ya, lebih administrasi dan segala macam. Sehingga tidak perlu juga seperti SAP dan ERP, nggak perlu sama sekali. Nah, saya melihat salah satu, dan ini bukannya mau promosi atau apa ya, karena memang sebelum saya kenal, saya belum diajak ini, saya sudah pakai gitu. Iya, makanya kita juga baru tahu Pak Budi klien kita setelah kita ngobrol. Iya, kemarin juga Farid kan tanya sama dia kan. Nah, saya bilang, saya akan mencari yang mana yang sederhana ya. Betul. Sederhana itu bukan nggak bagus gitu ya, tapi kan sesuai dengan apa yang saya perlukan ya. Kemudian investasinya juga boleh dikatakan ya tadi itu dikatakan kalau per bulannya. Nah dulu kan saya harus beli toh paketnya, tidak ada yang bulanan dulu. Nah apalagi saya dengar sekarang ini kan Mas Ismail bilang bahwa mungkin ada yang bulanan. Itu dari dulu saya sudah sampaikan ke teman-teman yang punya sistem ya, yang punya membangun sistem akuntansi atau sistem financial segala macam. Kalau bisa yang dengan cara yang seperti itu sangat membantu teman-teman UMKM ya. Karena kadang di UMKM ini ngeluarin 5 juta, 10 juta itu tetap aja misalnya ya, itu tetap aja mereka investasi yang agak berat misalnya untuk yang di bawah. Betul. Nah, jadi padahal saya dulu pakai SAP, kalau saya di Danone dulu itu ya $10 juta saya pakai. Iya, benar. Kemarin kan gitu. Itu berarti 150 M. Iya.